Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa ada satu tersangka lagi. Dan orang itu adalah saudara FS, Ferdy Sambo. Yang banyak publik sebenarnya sudah mengira-ira atau menduga bahwa Ferdy Sambo akan menjadi tersangka. Karena apa? Sebelumnya ada yang disampaikan oleh pengacara Baradae yang menyebut bahwa Baradae itu menembak yaitu Brigadir J itu atas perintah atasannya. Dan atasannya tentu orang mengira bahwa itu adalah Ferdy Sambo. Dan benar saja tadi sudah disampaikan ke publik bahwa FS ini menjadi tersangka. Dan hukumannya tidak main-main teman-teman. Karena ini menyangkut pembunuhan berencana. Jadi hukumannya bisa hukuman mati, bisa hukuman seumur hidup, dan bisa hukuman 20 tahun penjara. Dan ini adalah masa-masa yang paling berat yang akan dialami oleh Ferdy Sambo. Dan juga keluarganya teman-teman. Karena masalah ini juga belum berhenti. Karena kemarin istri Ferdy Sambo melaporkan ke polisi terkait dugaan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir J. Nah, ini ada kasus tersendiri. Nah, tentunya teman-teman pihak tim sus sudah mengerti apa yang akan dilakukan terkait laporan ini. Karena pihak keluarga tentu teman-teman, artinya keluarga korban, yaitu Brigadir Joshua tentu tidak terima kalau ini menjadi fitnah. Dan kalau ini adalah tidak benar. Tetapi kalau nanti misalkan di pemeriksaan, di penyidikan itu benar, sebenarnya tidak ada masalah. Karena kenyataan seperti itu. Tetapi kalau ini hoak, ini fitnah, maka keluarga tentu tidak terima. Dan pihak keluarga meyakini bahwa ini tidak akan dilakukan oleh Brigadir J. Karena Brigadir J itu adalah seorang ajudan. Seorang ajudan itu hanya tunduk patuh kepada atasannya. Misalkan diperintah ke sana, dia hanya bilang siap. Diperintah ke sini, siap. Nah, ini adalah seorang ajudan, teman-teman. Jadi kalau melakukan tindakan-tindakan seperti itu, wow, ini jauh dari tugas dari pihak ajudan. Nah, teman-teman, terkait Baradae ini menarik. Baradae itu pernah diperiksa oleh tim sus. Ini menulis sendiri, teman-teman. Jadi tidak usah ditanya, dia akan menulis sendiri terkait kronologi terjadi penembakan kepada Brigadir Joshua. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan. Tim sus mengatakan saat diperiksa Baradae sampaikan unek-unek, tulis sendiri dicap jempol. Nah ini adalah menjadi awal pemula membongkar kasus misteri terbunuhnya Brigadir Joshua, yaitu yang disampaikan oleh Baradae. Karena awalnya teman-teman, Baradae itu mengakui bahwa yang membunuh Brigadir J itu adalah Baradae. Dan itu adalah aksi tembak-menembak. Itu pada pemeriksaan pertama. Namun belakangan teman-teman ternyata Baradae berubah. Dia ingin mengatakan unek-uneknya. Tidak usah ditanya, dia akan tulis itu. Oke, kita baca teman-teman. Baradae blak-blakan bercerita terkait peristiwa penembakan Brigadir Joshua di kediaman dinas Irjen Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Hal itu ia lakukan pada saat diperiksa oleh tim khusus tim sus bentukan Kapolri yang dipimpin Irwasum Polri, Komjen Pol Budi Agung Marioto. Ada hal yang menonjol saat laksanakan pemeriksaan khusus ini terhadap Baradae. Yang bersangkutan saat dilaksanakan pemeriksaan mendalam ingin sampaikan unek-unek, dia ingin tulis sendiri, kata Budi Agung dalam konferensi pers bersama Kapolri dan jajaran pada Selasa 9 Agustus. Budi Agung bahkan menyebut Baradae menuliskan sendiri unek-unek dalam kertas bermaterai disertai cap jempol dirinya. Tidak usah ditanya Pak, saya tulis sendiri. Yang bersangkutan tulis dari awal yang dilakukan adalah yang bersangkutan dengan dilengkapi dengan cap jempol dan materai, kata Budi Agung. Dari pemeriksaan Baradae ini, kata Budi Agung, terungkap adanya unsur pidana yang terjadi dalam peristiwa di Duren 3, sehingga hal tersebut kemudian disampaikan ke Baris Krim Polri untuk diusut.
Dari situ pemeriksaan tim sus karena sudah ada unsur pidana kita limpahkan ke Barreskrim Polri untuk lakukan tindakan lebih lanjut, ucap Budi Agung. Apa yang disampaikan oleh Budi Agung ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh kuasa hukum Baradae. Pihak kuasa hukum menyatakan sejumlah fakta berbeda terkait peristiwa penembakan di Duren 3, bahkan Baradae blak-blakan membukanya. Mulai dari kesaksian soal tidak ada tembak-menembak di lokasi. Ferdy Sambo ada di lokasi peristiwa penembakan dan dia diperintahkan untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua oleh atasan. Pengakuan ini terkonfirmasi dari pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam konferensi pers hari ini. Listio Sigit menyebut Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan Baradae kepada Brigadir Yosua. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan di awal, kata Sigit. Tim sus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap saudara J yang akibat saudara J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara RE Richard Eliezer atas perintah saudara FS Ferdy Sambo, sambung Sigit. Saat ini selain Baradae sudah ada 3 tersangka lain yang ditetapkan, mereka adalah RR, K, dan Ferdy Sambo. Bahkan untuk Ferdy Sambo, dia dijerat pasal 340, sub pasal 338, sub pasal 56 KUHP, dan terancam hukuman mati. Nah ini teman-teman terkait berita mengenai Baradae yang ketika diperiksa oleh tim sus pilih menulis sendiri teman-teman. Kronologi kejadian yang dia alami, yang dia ketahui dan dia lakukan. Termasuk menembak Brigadir Joshua atas perintah atasannya. Dan atasannya itu tadi sudah dibongkar juga teman-teman, yaitu Ferdy Sambo atau FS. Dan FS itu teman-teman dijerat dengan pasal yang cukup berat, yaitu 340. Ini adalah pasal terkait pembunuhan berencana yang hukumannya tidak main-main teman-teman. Bisa hukuman mati, bisa hukuman seumur hidup, atau bisa hukuman 20 tahun penjara. Nah, kalau 20 tahun penjara ini masih lumayan teman-teman. Tapi kalau hukuman seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, selesai sudah. Ferdy Sambo. Jadi ini adalah satu peristiwa yang luar biasa dalam sejarah Polri teman-teman. Ada petinggi Polri yang melakukan pembunuhan berencana. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Dan baru kali ini kita juga melihat, mendengar, dan menyaksikan ada seorang jenderal polisi yang melakukan pembunuhan berencana kepada anak buahnya. Nah, kalau kita melihat Brigadir J ini kan anak buah dari Ferdy Sambo. Kenapa kok tega melakukan seperti itu? Dan kalau kita melihat banyak kebaikan-kebaikan dari keluarga Sambo ini kepada Brigadir Joshua. Bahkan ada cerita katanya pernah memberi uang kepada adik dari Brigadir J. Ini kan sesuatu kebaikan yang luar biasa dari keluarga Ferdy Sambo. Bahkan ada ucapan selamat ulang tahun dari istri Ferdy Sambo yang sudah tersiar di media sosial kepada Brigadir J. Jadi ucapan ulang tahun ya cukup baik teman-teman. Cukup harmonis juga kalau saya melihat ucapannya itu. Nah, dengan terbunuhnya Brigadir J ini teman-teman, tentu pihak kepolisian akan mencari motif. Karena ini penting. Jadi publik, masyarakat itu penasaran apa motifnya ketika terjadi pembunuhan seperti itu. Begitu kejam pembunuhan itu teman-teman. Bahkan menurut cerita dari pengacara Baradae, posisi dari Brigadir J itu tidak membalas tembakan. Posisinya itu merunduk katanya seperti itu. Jadi tidak membalas tembakan seperti apa yang diberitakan di awal, katanya ada tembak-menembak. Jadi Brigadir J itu menembak ke arah Baradae dengan 7 kali tembakan tetapi tidak mengena semua. Tetapi tembakan daripada 5 peluru masuk semua ke Brigadir J. Itu cerita di awal kan begitu. Ternyata itu hoak, bohong. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian pihak kepolisian. Orang yang menyiarkan terkait pembunuhan itu yang tidak benar, menyesatkan publik teman-teman, tentu harus diproses karena berita hoak.
Dan ini mesti ada hukumannya, teman-teman. Jadi kalau sipil melakukan berita hoak, ini ditindak. Maka pihak polisi jika melakukan berita hoak tentu juga harus ditindak juga. Dan kalau kita melihat sudah ada tindakan-tindakan real dari pihak tim sus, kemudian Irsus mengenai orang-orang yang terkait dengan tewasnya Brigadir J. Ada yang dimutasi, ada yang dicopot, ada yang ditempatkan di tempat khusus, ada 4 orang. Nah, ini kalau nanti terbukti ada tindak pidana, maka ini akan diproses secara hukum. Itu teman-teman terkait Baradae yang membongkar kasus atau misteri terbunuhnya Brigadir J. Dan bahkan Baradae itu mengajukan justice kolaborator JC kepada LPSK. Dan pihak LPSK juga kelihatannya menyambut teman-teman terkait permintaan dari Baradae. Dan tentunya harus dilindungi teman-teman Baradae ini, karena ini menyangkut juga terkait Baradae. Karena resikonya orang yang membongkar kasus ini juga berat teman-teman. Ada ancaman, menyangkut keselamatan diri, ini perlu ada perlindungan, baik dari pihak Polri maupun dari pihak LPSK. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.